Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Amelia Putri dengan NIM 21050974056 dengan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai routing dinamik. Dimulai dari pengertian. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Lalu di sini ada kelebihan router dinamik, yaitu yang pertama hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Lalu yang kedua tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Lalu yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, jadi hanya router-router yang berkaitan. Lalu yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, karena nanti kalau memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur yang rusak gitu. Lalu kekurangan routing dinamis, yaitu yang pertama beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Lalu yang kedua itu kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router sehingga ada yang cocok. Lalu yang ketiga itu setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Lalu yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Lalu yang kelima, update ARP table dibagikan ke semua router atau ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth jalur yang ditentukan oleh sistem. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan simulasi router dinamik. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan routing dinamik. Langkah percobaan, buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas. Setting IP gateway, router, IP address, PC, dan netmask PC dan gateway PC. Ini sama seperti routing statis ya. Mari kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya sama seperti routing static yang kemarin, dan kita sudah men-setting IP-nya dari PC. Ini PC 1, lalu PC 2, PC 3, lalu server 1, server 2. Jadi semuanya sudah diisi ya. Isinya sama seperti yang routing statis yang kemarin. Lalu yang di routernya juga sama, yang di bus Ethernet ini bus Ethernet 0 dan 1, serial 2 dan 3 untuk router 1, sama seperti yang router statis. Di router 2 juga sama, di fase Ethernet 0, fase Ethernet satunya kosong, lalu serial 2 nya, serial 3 nya juga. Lalu di sini router 3 untuk fase Ethernet 0, fase Ethernet 1, serial 2 dan serial 3. Semuanya sudah terisi ya. Lalu selanjutnya isikan network routing grid setiap router sebagai berikut. Nah, di router 1 ada 12.0.0.0.0. Ini
kita isi ya di router 1 yang RIP. Nah, di sini saya juga sudah mengisinya. Yang dimasukkan di RIP ini adalah tangan-tangan dari router. Jadi tangannya itu menuju kemana saja. Contohnya di sini router 1 yang 12.0.0.0 itu jalur antara router 1 ke router 2. Lalu yang 13.0.0.0 itu jalur antara router 1 ke router 3. Lalu untuk 192.168.1.0 ini adalah IP PC1 dan PC2. Lalu yang selanjutnya kita lihat di sini di router 2 dan juga router 3-nya kita isi ya. Mari kita cek. Selanjutnya di router 2 di RIP router 2 dia tangan-tangannya menuju kemana saja. Yang 12.0.0.0 ini antara router 2 ke router 1. Yang 23.0.0.0 ini antara router 2 ke router 3. Lalu yang 192.168.1.0 ini adalah PC 3. Lalu selanjutnya di router 3 yang RIP, kita lihat di sini di router 3 terdapat 3 ya jalan-jalannya. Yang pertama di 13.0.0.0 ini adalah arah router 3 ke router 1. Lalu 23.0.0.0 ini adalah router 3 ke router 2. Lalu 33.0.0.0 ini adalah router 3 ke server 1. Lalu 43.0.0.0 ini adalah router 3 ke server 2. Dan juga kita pastikan di statisnya ini kosong semua ya di setiap router. Statisnya kosong di router 2 juga, di router 3 nya juga kosong. Kalau sudah kita setting yang di RIP-nya, selanjutnya adalah setelah selesai menambahkan routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Jadi kita tambahkan di tab CLI-nya masing-masing router dengan menambahkan no auto summary. Mari kita coba. Nah, di sini ya, untuk CLI-nya tadi di sini kita masukkan no auto summary. Kita masukkan no auto summary. Lalu version 2. Yang pertama lalu di router 2 juga kita lakukan di router 3
Lalu supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab, lalu config, global, setting, lalu save. Kita coba ya, kita save pada masing-masing router, mulai dari router 1, di config, global, setting, lalu kita save. Lalu di router 2, config, global, setting, lalu kita save. Lalu di router 3, config, global, setting, lalu kita save. Kalau sudah, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol Power Cycles Device atau ALT+S. Lalu kita tekan tombol ini ya, recycle. Lalu kita klik yes. Lalu kita tunggu sampai dia berubah jadi hijau lagi. Nah, kalau sudah hijau, selanjutnya untuk menampilkan tombol routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router. Kita masukkan lagi dengan mengklikkan show IP route. Kita coba mulai dari router 1, di CLI kita masukkan show IP route. Nah, di sini sudah muncul ya. Yang kita perlu lihat adalah yang tanda R ini, yaitu RIP. Di sini server 1, sini server 1 menuju via router 3. Lalu di sini server 2 via router 3 juga. Lalu yang terakhir ini PC 3 via router 2. Sudah ya, jadi ini sudah berhasil ripannya tadi. Lalu kita menuju ke router 2. Kita klik CLI, kita klik show IP route. Nah, di sini juga keluar. Di sini untuk server 2, bukan ini. Server 2 menuju melewati via router 3. Lalu di sini juga ada server 1 melewati via router 3 juga. Lalu di sini ada PC 1 via router 1, lalu PC 2 via router 1 juga. Untuk router 2 juga sudah selesai ya. Lalu kita coba di router 3, CLI show IP route. Nah, di sini juga muncul dari PC 1 melewati via router 1, lalu PC 2 melewati router 1, lalu PC 3 melewati router 2. Lalu kalau sudah, yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan simulasi.
Kita lakukan simulasi dengan mengirimkan paket Simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Sebelum itu kita edit filter dulu ya, menjadi ICMP dulu. Kita pindah ke simulasi, lalu edit filter, kita pilih yang ICMP ya. Lalu kita kirimkan Simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita coba. Di sini PC terdapat tanda X ya, yang berarti dia untuk awal-awal ini masih mencari jaringan. Kita coba delete dan coba lagi PC 1 ke PC 2. Kita coba PC 1 menuju ke router 1, lalu router 1 menuju ke PC 2, lalu PC 2 kembali lagi ke router 1, lalu router 1 mengirimkannya kembali ke PC 1. Terdapat centang 1 yang berarti dia sudah berhasil. Kita lanjutkan lagi ke yang kedua, yaitu mengirim ke PC 1 ke PC 3. 1 ke 3. Kita coba 1 ke 3. PC 1 mengirim ke router 1, lalu router 1 mengirim ke router 2. Nah, di sini ada tanda X yang berarti dia gagal karena ini masih pertama kali, dia masih melakukan pencarian jaringan atau alamat. Jadi kita coba hapus, lalu kita coba kirim ulang, yaitu PC 1 ke PC 3. Kita coba ulang. Di sini PC 1 mengirimkan ke router, dari router 1 mengirim ke router 2, lalu dari router 2 mengirim ke PC 3, dari PC 3 mengirim ke router 2, dari router 2 mengirim ke router 1, lalu dari router 1 ke PC 1. Lalu ada tanda centang hijau yang berarti dia selesai. Kita lakukan yang selanjutnya, yaitu dari PC 1 ke server 1. Kita coba dari PC 1 ke server 1. Kita coba PC 1 mengirim ke router 1, lalu router 1 mengirim ke router 3. Nah, dia masih mencari jaringan ya. Kita coba hapus, lalu kita coba lagi PC 1 ke server 1. Sini PC 1 mengirim ke router 1, dari router 1 mengirim ke router 3, dari router 3 mengirim ke server 1, lalu server 1 mengirim ke router 3, dari router 3 mengirim ke router 1, dari router 1 mengirim ke PC 1. Nah, sudah berhasil ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu dari PC 1 ke server 2. Coba PC 1 ke server 2. PC 1 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke router 3. Nah, tanda silang yang berarti dia masih mencari jaringan. Kita hapus, kita coba ulang. PC 1 ke server 2. PC 1 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke router 3, dari router 3 mengirim ke server 2, dari server 2 mengirim ke router 3, dari router 3 mengirim ke router 1, lalu dari router 1 mengirim ke PC 1. Nah, sudah ada tanda centang yang berarti dia berhasil. Kita lanjutkan berikutnya. Di sini dari PC 3 ke PC 1. Kita coba PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 mengirim ke router 2, dari router 2 mengirim ke router 1, lalu dari router 1 mengirim ke PC 1, dari PC 1 mengirim lagi ke router 1, router 1 mengirim ke router 2, dari router 2 mengirimkannya kembali ke PC 3, dan dia berhasil. Selanjutnya PC 3 ke PC 2. Kita coba dari PC 3 ke PC 2. Di sini PC 3 mengirim ke router 2,
router 2 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke PC 2, lalu di PC 2 tadi kembali ke router 1, router 1 mengembalikannya ke router 2, lalu mengembalikannya kembali ke PC 3. Sudah berhasil ya. Lalu selanjutnya di sini PC 3 ke PC server 1. Tadi PC 3 ke PC 1 masih belum ya? Atau sudah? Oh sudah. Oke, PC 3 ke server 1. Mohon maaf, tadi masih belum kita klik. PC 3 ke server 1. Mari kita coba. Dari PC 3 mengirim ke router 2, dari router 2 mengirim ke router 3, dari router 3 mengirimkannya ke router server 1, dari server 1 mengirimkannya ke router 3, dari router 3 mengirimkannya ke router 2, dari router 2 mengirimkannya ke PC 3. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Kita coba. Dari PC 3 mengirim ke router 2, dari router 2 mengirim ke router 3, dari router 3 mengirim ke server 2, dari server 2 mengirim ke router 3, dari router 3 mengirim ke router 2, dari router 2 mengirimkannya kembali ke PC 3. Sudah berhasil. Selanjutnya server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Kita coba. Server 1 mengirim ke router 3, router 3 mengirim ke server 2, server 2 mengirimkannya kembali ke router 3, router 3 mengirimkannya kembali ke server 1. Sudah berhasil. Lalu kita coba dari server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Di sini server 1 mengirimkannya ke router 3. Router 3 mengirimkannya ke router 1. Router 1 mengirimkannya kembali ke PC 1. PC 1 mengirimkan ke router 1. Router 1 mengirimkannya ke router 3. Router 3 mengirimkannya ke server 1. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Dari server 1 dikirim ke router 3. Dari router 3 mengirimkannya ke router 1. Dari router 1 mengirimkannya ke PC 2. Dari router PC 2 mengirimkannya ke router 1. Dari router 1 mengirimkannya ke router 3. Dari router 3 mengirimkannya ke server 1. Selesai. Lalu selanjutnya server 1 ke PC 3. Ini yang terakhir. Server 1 ke PC 3. Di sini server 1 mengirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkannya kembali ke router 2, router 2 mengirimkan ke PC 3, PC 3 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkannya ke router 3, router 3 mengirimkannya ke server 1. Nah, sudah berhasil semua ya. Kita delete. Lalu kalau sudah selesai, nah sebelum kita
melakukan ke langkah yang ke-8 ini, mari kita coba tracer. Kita men-tracking tadi jalur-jalurnya di Simple PDU. Yang pertama kita kembali dulu ya ke real time, lalu kita klik ke PC1, kita coba men-tracer di PC1 di command prompt ini ya, di desktop command prompt, dengan mengklikkan tracer 192.168.1.65. Ini adalah IP PC2. Kita coba. Nah, tracer komplit ya, jadi tadi udah berhasil. Lalu kita coba lagi tracer 192.168.1.253. Ini adalah IP PC3. Kita coba tracer komplit lagi, lalu kita coba lagi memasukkan IP server 1, yaitu 33.33.1. Kita coba. Nah, tracer komplit lagi. Lalu yang terakhir di PC1, yaitu kita coba men-tracer server 2 dengan memasukkan IP server 2, yaitu tracer 43.43.43.1. Nah, tracer komplit. Jadi di PC1 tadi sudah komplit ya. Lalu kita coba tracer di PC3 dengan cara yang sama di desktop, lalu command prompt kita coba masukkan IP PC1 tracer 192.168.1.1. Nah, tracer komplit. Lalu kita tracer IP PC2, yaitu tracer IP PC2, yaitu 192.168.1.65. Berhasil juga. Lalu server 1 ya, tracer 33.33.1 berhasil juga. Lalu IP server 2 ya, tracer 43.43.43.1 dan berhasil juga. Lalu di server 1 kita coba tracer lagi di desktop command prompt dengan memasukkan IP server 2, yaitu tracer IP PC2, yaitu 43.43.43.1. Tidak komplit. Lalu IP PC1, yaitu 192.168.1.1 komplit juga. Lalu kita tracer IP PC2, yaitu 192.168.1.65 ya, PC2 65. Tracer komplit lagi. Lalu yang terakhir adalah PC3, yaitu kita lakukan tracer IP PC3, yaitu 192.168.1.253. Nah, sudah komplit ya. Jadi tadi sudah selesai semua, sudah berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya yang kita lakukan adalah setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kita kembali ke real time. Sudah ya tadi. Lalu kita tracking sudah.
Lalu kita yang ke-9 ini. Buat skenario jalur routing R1 ke R3 jalurnya putus dengan disable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 ke R2, misalkan serial R3 arah R1, kemudian tunggu hingga 15-20 detik. Ya, kita coba ya mendisablekan salah satu. Di sini saya ingin mendisablekan dari router 1 ke router 3. Sini, arah sini, yaitu yang 13.13.13.0 kita disablekan. Ke config, lalu serial 2 ini. Ini ya, kita disable. Kita disable dengan cara port statusnya kita off ya. Tadi kan dicentang, sekarang kita matikan. Nah, di sini merah kan, tadi hijau. Ini kita tunggu 15-20 detik tadi. Kita tunggu sampai lampu indikatornya berwarna hijau kembali. Nah, kalau sudah kita tunggu 15-20 detik, kita coba untuk mengirim dari PC 1 ke server 1. Tadinya kan dari PC 1 ke server 1 itu dia melewati router 1 ke router 3 langsung ya. Tapi ini kita coba karena dari router 1 ke router 3 kita matikan tadi jalurnya. Jadi kita coba dia lewat mana. Maaf, sebelumnya kita kembali ke simulation dulu. Jangan lupa ya, di PC 1 ke server 1. Nah, seharusnya kan tadi awal-awal dia lewat router 1 ke router 3. Kali ini kita lihat dia lewat jalur mana. Dari PC 1 mengirim ke router 1. Nah, dia langsung otomatis pindah ya, karena ini routing dinamis, jadi dia langsung mencari jaringan yang dia mencari jalur yang masih nyala. Dari router 1 ke router 2, lalu dari router 2 ke router 3, lalu router 3 ke server 1, lalu server 1 ke router 3, lalu router 3 ke router 2, lalu router 2 ke router 1, lalu kembali lagi ke PC 1. Nah, jadi sudah berhasil ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.